Kayak dengar besok libur, ye. Masalahnya nggak libur besok. Padat deh. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sehingga ketika masalah datang, apapun datang dalam hidup kami punya cara pandang yang berbeda. Mengucap syukur, Roh Kudus teguhkan setiap hati, menerjemahkan setiap firman Tuhan kepada setiap hati. Dalam namamu, saya berdoa, amin. Amin. Shalom. Shalom. Berarti saya dari Raja Ampat. Bukan. Kalau Pangkabean berarti dari Sumatera Utara. Silakan. Sini ada kitab Yohanes 3. Percakapan dengan Nikodemus. Ada sih Nikodemus? Oh, enggak. Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Oke, itu ditulis. Jadi dia bukan hanya seorang Farisi, tetapi dia juga pemimpin agama. Nah, kalau orang Farisi itu, jadi di Israel itu ada sekte. Sekte itu menjadi politik. Ada sektenya namanya Farisi, ada namanya ahli Taurat, ada namanya Saduki, ada namanya Eseni. Pada saat itu partai politik yang menjadi agama, misalnya kayak sekarang itu apa yang bilangnya? PKS, tahu ya? PKS itu kan agama kan? Menjadi politik gitu kan? Nah, di Israel pada masa itu begitu. Ahli Taurat, Farisi itu adalah partai politik. Jadi mereka itu kuat sekali. Tapi dia pemimpin agama juga. Nah, kalau orang ahli Taurat, dia harus hafal kitab Taurat. Kalau rekan-rekan siapa yang udah CD di sini? Ada yang sudah CD? Sudah? Oh, sudah bisa menikah. Yang belum jangan coba-coba ya. Kan itu kan, kalau menikah harus CD kan. Nah, kalau mereka selesai CD, mereka harus hafal kitab Taurat. Kitab Taurat itu tahu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, secara hafal. Jadi dia ini sangat hafal firman Tuhan. Jadi dia, kalau kita misalnya bahasa Indonesia, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gelap gulita menutupi samudera raya dan bumi kosong gitu lah ya. Bahasa Ibrani Elohim et hasamain, diucapkan semuanya sampai selesai kitab Ulangan.
harus hafal, baru dia bisa lulus ini. Jadi berarti Nikodemus ini hafal nggak firman Tuhan? Hafal. Oke, udah tahu kita latar belakang. Lalu adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Silakan kita akan bergantian, yang pria, yang wanita, dan saya. Berarti yang wanita, setelah itu pria, baru saya. Kita gantian bertiga ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2, silakan yang wanita. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Silakan pria. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Silakan pria yang terakhir. Apa yang dilahirkan? Oke. Jadi Nikodemus seorang yang tahu firman Tuhan dan ahli Taurat itu juga hidupnya harus berdasarkan hukum Taurat. Harus taat. Ada berapa hukum Taurat? Banyak. 613 hukum Taurat. Jadi kalau orang Israel sampai sekarang, misalnya kita tidak boleh mencuri kan? Ada 10 itu kan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Benar? Hukum Taurat itu dibagi gini. Melakukan, jangan mencuri, itu kan melakukan. Jangan berzina, jangan membunuh. Dan itu dosa yang pertama, dosa melakukan. Dosa yang kedua adalah jangan memikirkan. Apa? Hukum yang keenam apa? Jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri. Yang kedelapan, jangan engkau mengingini milik orang lain. Jadi kalau mengingini saja, misalnya saya lihat siapa tadi nama Dixon. Semester berapa? Semester akhir. Wih, selamat ya. Jangan lupa CD selesai, ya bisa menikah nanti habis. Karena udah mau selesai. Ini harus cepat. Misalnya Dixon ya. Nah, Dixon ini tidak mencuri, tapi dia mengingini. Siapa nama sebelahnya? Samuel. Barang milik Samuel, bajunya Samuel. Bagus ini bajunya ini. Dia cuma mengingini saja. Dixon sudah mencuri. Jadi mencuri itu bukan mengambil, tetapi nah, berzina. Bagaimana berzina? Berzina itu bukan tidur sama perempuan atau masturbasi, bukan itu berzina. Berzina itu barang siapa mengingini wanita lain. Di pikiran, mengingini itu melakukan atau memikirkan? Memikirkan. Kalau kita mikirkan, makanya masturbasi itu dosa karena memikirkan. Kan nggak mungkin kita masturbasi mikirkan sawah di kebun, benar? Ya. Ubi di ladang, kan nggak mungkin. Ya. Ini kan, makanya itu sudah berzina. Kata firman Tuhan, barang siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Kalau Dixon pernah benci sama Samuel, dia sudah membunuh Samuel. Jadi kalau Dixon ini berkali-kali membenci Samuel, berkali-kali lah dia bunuh Samuel. Jadi kalau berdosa itu, jadi pertanyaannya, ada nggak di sini yang tidak berdosa kalau begitu? Tidak ada. Hah? Pendeta? Jangan semangat sekali. Pelan-pelan aja, walaupun berdosanya pelan-pelan. Pura-pura ragu gitu. Saya sekali berdosa kan? Lawan baca. Iya,
Iya berdosa, oke pendeta berdosa. Kalau begitu, yang menulis kitab kita itu, Alkitab kita itu, ada nggak yang nggak berdosa? Tidak ada. Siapa yang menulis kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, kitab Taurat itu? Siapa yang nulis? Musa Bukan lembaga Alkitab, siapa? Musa. Musa itu berdosa nggak? berdosa. 2 istrinya. Musa itu berdosa. Tuhan bilang ngomong sama batu, dipukulnya batu. Musa itu berdosa. Boleh nggak dia masuk surga? Ada nggak Musa di surga? Daud berdosa nggak Daud? Sampai mati, istrinya 5, rupa-rupa warnanya. Tidur sama tante Betseba waktu dia lagi di Raja Ampat, dia lihat Betseba lagi mandi. Ngapain ini? Tante Betseba juga orang kerja, ngapain mandi di bawah? Memang kalau di sana, kalau di Israel memang tempat diketemukanlah istananya si Daud, memang Tante Betseba di bawah rumahnya dan nggak beratap gitu. Jadi Daud memang kan gitu ya, kalau laki-laki astaga Tuhan, apa itu Tuhan gitu, samperin malah dosanya. Malah sukacita. Kalau begitu kalau berdasarkan perbuatan ada. Lalu Firaun dia bilang, siapa nih perempuan cantik sekali? Gitu kan? Dari mana ini? Karena takut Abraham, dia bilang gini, ini saudaraku. Karena pada masa itu berapa kali dia buat? 2 kali, 1 kali lagi sama raja di daerah Gerar. Jadi kalau berdasarkan perbuatan, Abraham pun nggak diterima. Benar? Nah hukum Taurat itu, Yakobus 2 ayat 10 bilang begini. Boleh satu orang baca? Yang semester 1, biasanya yang semester 1 masih agak takut-takut ini. Sekarang semester ganjil ya? Ganjil. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, kita membunuh dosanya sama dengan makan babi. Siapa sini yang nggak makan babi? Nggak makan? Jangan. Nggak makan babi? Makan lah, sama-sama bisa berdosa. Nggak boleh makan kerang dong. Cumi, sampai sekarang orang Israel nggak boleh makan itu. Cumi, kerang, unta, nggak tidak pernah makan unta ya. Babi, seafood itu semua, lele, itu nggak boleh dimakan. Kalau orang lagi datang bulan, perempuan nggak boleh duduk di ruangan ibadah karena ruangan itu menjadi najis. Kalau lagi datang bulan, menyentuh orang yang nggak datang bulan, jadi najis. Serem hukum Taurat itu. Salah satu, kalau kita ujian, salah satu nilainya masih apa? Kalau nilai soalnya 10, salah satu nilainya masih A, benar nggak? Masih tinggi, benar ya? Dulu secara memuaskan. Tapi kalau hukum Taurat, salah satu, tadi hanya bilang bersalah terhadap seluruh hukum Taurat itu. Jadi salah satu gagal semuanya. Ada nggak contohnya di Alkitab? Ada satu anak muda kaya datang sama Tuhan Yesus, dia bilang gini, apa yang harus aku perbuat untuk mentaati hukum Taurat itu, untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Dengan perbuatan. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, oke, mau pakai hukum Taurat. Hukum Taurat, ya udah, jangan curi, aku nggak curi. Jangan berzina, aku tidak pernah berzina. Jangan ini. Lalu Tuhan bilang, juallah semua hartamu. Karena menurut hukum Taurat, semua yang ikut Tuhan harus menjual hartanya. Masih ingat cerita Elia dan Elisa? Waktu Elisa mau ikut Elia, dia harus jual semuanya. Nah, kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, jual semua barangnya. Tapi karena dia tidak mau jual barangnya satupun, dia tidak mau, jadi nggak bisa ikut Tuhan. Pertanyaannya, ada nggak murid-murid Tuhan Yesus yang disuruh jual semuanya barang? 12 murid Tuhan Yesus. Ada? Waktu Tuhan Yesus bilang gini sama Petrus, ikutlah aku akan menjadi penjala manusia. Petrus itu bapaknya pengusaha kapal.
Jadi dia memang usaha kapal bapaknya. Diketemukanlah di sana kapal-kapal yang stempelnya stempel keluarganya Petrus. Nanti kalau pergi ke Israel ya. Jadi Petrus itu seorang pengusaha bapaknya. Jadi dia pun masih punya usaha, masih kaya. Nah, kenapa? Karena hukum Taurat itu satu saja gagal. Gagal semua. Jadi kalau gitu ada nggak yang bisa masuk surga karena perbuatan baik? Tidak. Tidak. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Makanya Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang supaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya karena kasih karunia oleh iman. Boleh kasih tahu saya apa itu kasih karunia? Efesus 2. Kasih karunia adalah bahasa Ibrani-nya hesed, kebaikan. Kebaikan yang diberikan cuma gratis. Beli motor dapat helm. Helmnya gratis nggak? Helmnya cuma-cuma nggak? Bonus. Nah, kan harus beli motor dulu. Benar? Itu bukan cuma-cuma. Oh kalau gitu nggak usah saya ambil motornya, helmnya aja. Kan nggak boleh. Jadi setiap orang yang Percaya. stop. Orang yang percaya atau orang yang baik? Percaya. Orang yang taat atau orang yang percaya? Percaya. Orang yang percaya kepadanya di Selamat. selamat. Jadi orang yang selamat ini orang yang Percaya. percaya atau orang yang baik? Percaya. Aku percaya Tuhan Yesus. Benar nggak percaya? Nikodemus tahu kitab Taurat, hafal kitab Taurat. Ada di sini yang hafal? 2 ayat pertama saja. Kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, gelap gulita untuk samudra raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan ayat 2 itu. Ada yang hafal? Kalau berdasarkan perbuatan, harusnya Nikodemus masuk ke surga. Atau orang muda yang kaya itu masuk ke surga, tapi tidak bisa. Nah, makanya Yesus mati di kayu salib. Pertanyaannya, kenapa Yesus mati di kayu salib? Apa itu artinya menebus? Kenapa? Bagus sekali itu kuteknya. Coba ini. Oh, sesuai baju kan? Yang baju ini jadi tengok. Memang harus begitu perempuan. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Makanya maunya indah-indah. Laki-laki dari apa? Bentar, makanya suka main becek kan? Karena kalau dia main lumpur, oh ini saudaraku ini. Kalau perempuan ya dari kecil dia mainnya apa? Boneka. Karena dari tulang rusuk beda, bahan dasar beda memang. Jadi wajar dihias. Kalau laki-laki ada berhias-hias, nggak wajar. Jadi kita nanti ceritanya. Jadi apa itu menebus? Apa itu menebus? Saya punya cicilan di bank, benar? Saya punya cicilan, saya nggak sanggup bayar. Datang orang, apain? Melunasi. Dilunasi loh utang saya itu. Siapa yang melunasi? Kalau nggak lunas, setiap bulan saya bayar apa? Bunga. Bunga. Itulah dia dosa itu. Karena kita berdosa, bunga upah dari dosa apa? Maut. Kalau maut itu artinya mati masuk neraka. Kalau hidup dapat apa? Ulangan 28. Kena kutuk, sakit, benar nggak? Miskin. Makanya kita kadang-kadang gini, saya sakit. Kenapa ini ya? Jangan-jangan saya udah buat dosa. Tuhan Yesus tahu tidak akan ada yang masuk ke surga kalau karena perbuatan. Sepi surga itu. Tuhan Yesus datang. Dia menebus. Caranya bagaimana? Cara membayarnya bagaimana? Hukum Taurat bilang apa cara bayar dosa? Pakai darah. Pakai darah. Mata ganti mata. Kenapa? Mata kita sudah melihat yang najis, benar ya? Kenapa tuh? Itu ada sama perempuan yang nggak pakai. Aduh bajunya, aduh Tuhan begini.
mata sudah najis. Makanya mata harus diganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kita tuh suka ngomongin orang. Orang yang kalau ngomongin orang lain nggak teruji benar, itu harus dirajang sama batu. Kita sudah ngomongin tidak benar, berbohong. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Kita sudah memukul orang, kita sudah mencuri. Terakhir apa? Nyawa diganti. Makanya Yesus waktu dia naik ke kayu salib, apa yang terjadi sama Tuhan Yesus? Mata ganti mata. Makanya Tuhan Yesus terjatuh waktu dia jalan, bukan karena dia capek saja, tetapi matanya. Jadi Tuhan Yesus begini waktu dia jalan. Nah, di atas bukit ya, dia jalan dari atas bukit, tempat dia disalibkan di bawah sana. Waktu dia jalan, ditutup kepalanya sama kain. Ditutup sama kain. Waktu ditutup sama kain, orang pukulin Tuhan Yesus. Wah, jenggotnya ditarik. Makanya jenggot jangan terlalu panjang. Segini saja ya. Jenggotnya Tuhan Yesus tarik. Makanya kain kafannya Tuhan Yesus itu yang menutupi mukanya, ininya itu berlubang. Karena ditarik. Jadi kalau laki-laki kan suka narik begini kan, itu satu-satu. Bukan tarik jenggot, ini tarik begini. Lalu Tuhan Yesus ditutup mukanya, lalu mereka bikin bercandaan, diambil kayu, ditulis, pukul mukanya. Coba tebak siapa yang pukul? Jadi muka Tuhan Yesus itu sudah tidak seperti manusia lagi. Matanya dipukulin, jadi Tuhan Yesus itu jatuh bukan hanya karena nggak sanggup, tapi dia sudah susah melihat. Karena kan mata harus ganti mata. Benar? Rahangnya Tuhan Yesus itu sudah copot karena dipukul. Jadi yang menahan rahangnya itu nggak lepas hanya karena kulit. Tahu ya, ini kulit ini kan itu yang menahan dia kan, menahan rahang kan. Nah itu yang menahan karena Tuhan Yesus sudah hancur semuanya. Dicambuk 39 kali. Manusia itu mati kalau dicambuk 40 kali. Siapa bilang? Coba aja. Dan cambuknya orang Yahudi itu adalah bulat, terus diisi tulang-tulang, tulang-tulang binatang. Nah, tulang-tulang itu bukan lurus, tapi bengkok. Kalau dicambuk, ditarik, dan ini keluar. Makanya punggung Tuhan Yesus itu berlubang-lubang. Jadi waktu dia jalan itu dia setengah mati. Kenapa dia tangguh? Siapa yang harusnya menanggung itu? Harusnya kita. Tapi Tuhan Yesus bayar itu kan. Dia tanggung, dia jalan. Tahu gak siapa yang dipikirkannya? Kita semuanya. Bisa gak Tuhan Yesus bilang, stop, saya gak mau? Bisa gak? Alkitab tulis, kitab Yohanes. Malaikat di surga itu, malaikat sudah begini. Sepatah kata aja ucapkan, kami hancurkan bumi seperti Sodom. Tuhan Yesus diam saja. Karena sekali dia ngomong, Mikael hancurkan. Tapi Tuhan Yesus diam. Karena di pikirannya kita, dia bayar semua dosa. Tapi cara membayarnya, dia harus tanggung semua. Yesaya 53 mengatakan itu. Sesungguhnya penyakit mulai yang ditanggungnya, sengsara mulai yang dipikulnya. Kalau Tuhan Yesus sudah pikul, makanya waktu dia mati dia bilang apa? Sudah selesai. Apa yang sudah dia selesaikan? Menebus. Menebus dosa kita semuanya. Berarti kalau sudah ditebus dosa kita, kita ini orang apa? Merdeka. Merdeka. Merdeka dari apa? Dosa. Dari dosa. Tapi saya masih bikin dosa. Kenapa kita bikin dosa? Yang keluar itu karena itu yang kita masukkan. Sepakat nggak dengan saya? Semua yang keluar karena itu yang kita masukkan. Kenapa kita berzina? Karena kita dengar. Kita dengarkan perzinahan. Kita duduk sama orang. Kita dengar dia cerita. Makanya kata firman Tuhan Mazmur 1, jangan duduk, jangan berdiri, jangan berjalan sama pencemooh. Karena kau akan sama dengan dia. Selalu ada teman saya
Dia sekarang menjadi Vice President di BCA. Umurnya seumur saya. Dia mulai dari tukang klip di BCA. Tukang klip tuh ya? Apa hektar itu? Nah, itu yang dia lakukan. Tapi dia pelayanan sungguh-sungguh. Tapi dia studi pun sungguh-sungguh. Harus studi sungguh-sungguh. Nah, terus dia apa yang dia lakukan selalu? Dia selalu duduk sama bos-bos. Walaupun dia bukan bos, dia selalu duduk. Makan siang dia duduk dengerin. Lalu dia pun yang bagus masuk. Cara memandangnya pun bagus jadinya. Cara berpikirnya bagus, cara ngomongnya berubah semuanya. Sekarang dia jadi VP di BCA, bank terbesar, swasta terbesar di Indonesia. Cuma kalau kita elang bergaul sama ayam setiap hari jadi apa? Ayam. Jadi ayam. Harusnya elang makan Ayam. makan ayam. Anak Tuhan, kita ini sudah dikuduskan. Coba siapa yang di sudut? Siapa yang di sebelahnya? Ya. Sekin. Panggil Jack Chris. Jack Chris. Keren banget. Jack Chris 10 ayat 14. Kita akhiri dengan Ibrani 10 ayat 14. Terlalu nggak ini kan, nggak ribet ya saya ceritakan kan? Nggak ya? Ah ini apa cerita ribet? Kita lagi mau skripsi lagi ribet lagi. Mana tugas belum selesai? Jangan sampai. Ibrani 10 ayat 10. Silakan. Biasanya kalau ada lama yang lain boleh senyum-senyum. Silakan. Ya, yang dari 10 dulu. Ayat 10 ayat 10. Maaf. Ya. Ibrani 10 ayat 10. Yang siapa? Jack Chris nanti yang ayat 14. Ayat 14. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oke, karena kehendaknya inilah kita